Waspada hoax desain rupiah baru. Waspada. Hoax uang rupiah versi redenominasi. Sebuah unggahan di platform X menampilkan tangkap layar dari sebuah media. Guru itu beban negara. Sekarang, kita berada di era di mana setiap orang bisa menjadi pembuat berita. Indonesia menghadapi tantangan besar di dunia digital, dikarenakan derasnya arus disinformasi. Ruangan digital kita hari ini bukan hanya tempat berbagi informasi, tetapi juga medan pertempuran yang dipenuhi dengan hoax, manipulasi konten, dan ujaran provokatif yang bisa memecah belah masyarakat. Disinformasi menyebar layaknya infeksi, terjadi begitu sangat cepat. Mulai dari berita palsu tentang politik, isu kesehatan yang menyesatkan, sampai narasi provokatif yang sengaja dibuat menciptakan kepanikan. Setiap klik, share, dan komentar tanpa verifikasi menjadi bahan penyebaran informasi palsu. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, sehingga pemerintah memanggil platform digital raksasa seperti TikTok dan Meta. Pemanggilan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menilai bahwa platform-platform tersebut kurang tegas dalam menyaring konten berbahaya. Sementara, algoritma mereka justru memperbesar jangkauan konten yang memicu emosi negatif. Salah satu akar masalahnya adalah algoritma. Platform digital cenderung menampilkan konten yang memancing emosional, kemarahan, takut, atau kaget karena konten seperti inilah yang mudah viral. Akibatnya, hoax semakin mudah lebih menyebar daripada klarifikasi yang benar. Dengan jumlah pengguna internet yang lebih dari 200 juta, ruang digital Indonesia menjadi tempat pasar besar untuk penyebaran narasi yang salah. Jumlah besar ini bukan dilihat hanya dari kekuatan, tetapi juga kerentanan. Tanpa kemampuan literasi yang memadai, ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar informasi menjadi tempat bias dan penuh manipulasi. Di tengah kebingungan arus informasi, masyarakat jadi sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu. Disinformasi dilengkapi dengan gambar, video, bahkan narasi yang seolah ilmiah. Ketika publik tidak memiliki kemampuan untuk verifikasi informasi, ini menjadi sasaran empuk untuk manipulasi. Ujaran kebencian dan provokasi politik seringkali berdampingan dengan hoaks. Beberapa konten dibuat sengaja untuk memecah belah. Ada pula konten yang dibuat untuk memilih pihak tertentu, mempengaruhi sikap politik, atau menguburkan fakta untuk kepentingan tertentu. Inilah isu besar yang sedang kita hadapi. Disinformasi bukan hanya persoalan internet, tetapi juga ini terkait dengan demokrasi dan masa depan bangsa. Terdapat beberapa solusi tentang memperkuat ketahanan informasi publik. Yang pertama adalah dengan memperkuat literasi digital masyarakat. Setiap pengguna internet harus mampu mengetahui fakta, mengenali pola hoaks, dan memahami cara kerja algoritma yang menentukan apa yang kita lihat. Maka dari itu diperlukan edukasi mengenai literasi digital. Mari kita simak video berikut ini. Di era digitalisasi saat ini, mudahnya untuk mengakses dan mengetahui informasi dari berbagai bidang. Maka perlu ditingkatkan literasi digital agar tidak termakan informasi atau berita yang bersifat hoaks. Lantas, apa itu literasi digital? Literasi digital yang saat ini marak diperbincangkan masyarakat yaitu kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan media massa dengan bijak dan efektif, serta luasnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengakses dan menganalisis informasi atau berita membuka luas kesempatan bagi generasi muda. Untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif karena teknologi juga memungkinkan untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Dengan meningkatkan literasi digital, kita dapat memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai bidang seperti ancaman siber, pencarian informasi secara efektif, dan penggunaan teknologi dengan bijak dan aman. Keempat, pendidikan Pancasila sebagai dasar karakter bangsa harus diperkuat dengan materi etika bermedia. Generasi muda bukan hanya harus paham nilai gotong royong dan persatuan di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan, termasuk saat menulis komentar di media sosial. Selain itu, perlu ada gerakan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas digital untuk melawan hoaks.
Gerakannya didukung kampanye kreatif, edukasi publik, dan kolaborasi antara berbagai pihak akan memperkuat ketahanan informasi nasional. Setiap individu juga memiliki peran besar. Sebelum menyebarkan informasi, biasakan bertanya pada diri sendiri seperti apakah ini benar, apa dampaknya, apakah sumbernya jelas. Kebiasaan ini bisa mencegah rantai penyebaran hoaks. Dengan literasi yang kuat, regulasi yang tepat, platform yang transparan, dan masyarakat yang beretika, ruang digital Indonesia bisa menjadi tempat yang aman, sehat, dan produktif. Cerdas bermedia, cerdas bernegara. Solusi ada di tangan kita.